Halo, perkenalkan nama saya Avelina Oktaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104168875, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Ade Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya, materi tentang Bab 3, Keberagaman dalam Organisasi. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung mempengaruhi tempat kerja dan dekat dengan signifikansi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencakup pemahaman dan penerima fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi, politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencakup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. Keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk, yang pertama, memperkerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Yang kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, vendor, dan mitra. Jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Trainers 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 30 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Yang ketiga, kesehatan mental. Yang keempat, keanekaragaman saraf. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Yang kedelapan, letak geografis. Yang kesembilan, bahasa. Yang kesepuluh, etnis. Yang kesebelas, ras. Yang kedua belas, status kewarganegaraan. 13, usia. 14, keluarga dan asuhan. 15, ideologi. 16, moral. 17, peran sosial. 18, identitas gender. 19, ekspresi gender. 20, seks. 21, orientasi seksual. 22, pendidikan. 23, pendapatan. 24, status sosial ekonomi. 25, pengalaman hidup. 26, hak istimewa. 27, status perkawinan. 28, status orang tua. 29, pengalaman militer. 30, latar belakang kriminal. 31, keyakinan politik. 33, pengalaman sebelumnya. Dan 34, keterampilan. Pengelola keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun,
Sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengolah keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Manfaat keragaman dalam organisasi. Menurut Pavan 2020 dan Farmilio 2020, berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi: yang pertama, perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Yang kedua, sudut pandang unik. Yang ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Yang keempat, solusi kreatif. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, keuntungan meningkat, dan lain-lain. Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Menurut Setdock 2010, memanfaatkan sepenuhnya manfaat keberagaman di tempat kerja bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah: yang pertama, komunikasi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja. Yang keempat, pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil. Yang kelima, kesulitan dalam mendefinisikan keragaman. Yang keenam, bias kognitif dari stereotipe. Yang ketujuh, homofilia. Strategi mengelola keragaman dalam usaha. Berikut beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Yang kedua, keragaman memiliki banyak dimensi termasuk kemampuan fisik. Yang ketiga, identifikasi keragaman yang ada: usia, etnis, agama, dan senioritas. Yang keempat, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Yang kelima, sistem rekrutmen terbuka. Yang keenam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Yang kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. Yang kesembilan, melakukan pelatihan keberagaman. Terima kasih.